Ibtu Rudiana yang tidak terima anaknya disebut meninggal karena kecelakaan tunggal lantas bergerak melakukan investigasi. Ibtu Rudiana meyakini anaknya meninggal secara tidak wajar. 3 hari kemudian sejumlah orang yang dituding sebagai pelaku penganiayaan diringkus. Proses hukum pun berlanjut hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Namun mengapa 8 tahun kemudian muncul sejumlah saksi yang menarik kesaksiannya saat itu? Bukankah kesaksian mereka kala itu turut memengaruhi putusan hakim? Selengkapnya kita simak dalam Benang Merah, Meraba Biang Sengkarut Kasus Cirebon. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Cerita kematian Vina dan Egi Cirebon bak membuka kisah yang sudah lama ditutup. 8 tahun terdiam, kasus Vina kembali mencuat menyusul hebohnya film bergenre horor bertajuk Vina Sebelum 7 Hari. Film itu disebut mengangkat kasus kematian Vina yang syarat misteri. Berawal dari dugaan kecelakaan tunggal, berkembang menjadi kecurigaan pembunuhan, berlanjut ke proses hukum, hingga berujung putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, kasus Vina kini seakan dikuak kembali. Kemenangan Peggy Setiawan dalam pra-peradilan yang dibacakan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman pada 8 Juli 2024 seperti menjadi pintu masuk para terpidana kasus Vina mengajukan peninjauan kembali atau PK. Para terpidana merasa mereka tidak pernah melakukan pembunuhan seperti yang dituduhkan. Sementara sepanjang proses pra-peradilan Peggy dan setelahnya, sejumlah saksi bermunculan dan mencabut kesaksian yang mereka ungkapkan pada 2016 silam. Padahal diketahui kesaksian mereka kala itu tidak sekedar dicatat, tapi juga dipercaya menjadi pertimbangan pengadil perkara dalam menjatuhkan putusan. Adalah Liga Akbar dan Dede Riswanto yang sudah terang-terangan menarik kesaksiannya. Keduanya juga mengaku tidak tahu menau soal penyebab pasti kematian Vina dan Eki. Bahkan, Dede tanpa ragu mengungkapkan kesaksiannya di hadapan penyidik kala itu karena permintaan Ibtu Rudiana dan teman kerjanya Aep. Setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, dia bilang itu. Nah terus Pak Rudiana datang lah, saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya meninggal. Tak dipungkiri, begitu para saksi menarik kesaksian terdahulu dan menguak cerita tersembunyi di baliknya, publik pun bertanya, fakta seperti apa yang sesungguhnya terjadi pada Sabtu malam 27 Agustus 2016 dan beberapa hari setelahnya itu? Benarkah ada rekayasa saat penyelidikan awal? Ibtu Rudiana selaku orang tua Egi seakan menjadi pihak yang disudutkan oleh pernyataan Dede. Selama ini di dunia maya sana banyak sekali orang-orang yang sepertinya lebih menyudutkan ke saya. Ada lagi yang katanya saya merekayasa hal-hal negatif, tentunya itu saya bantah. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban, melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui, itulah yang saya laporkan. Setelah saya laporkan tentunya oleh penyidik. Menguatkan bantahan Ibtu Rudiana, salah satu kuasa hukumnya Pitra Romadoni membagikan informasi soal perjumpaannya dengan Aep Rudiansyah dalam sebuah kesempatan. Dalam video itu, Aep mengaku tidak habis pikir Dedek mengubah kesaksiannya. Si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak benar. tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah Pak. Oke. Nah pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu
Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat Pak, Melihat ya? jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan di rokok sama beliau Pak. Kenapa kata dia tidak melihat, sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran? Nah di situ Nasi makanya pelemparan. saya sempat bingung juga sama Dede, kok bisa berubah keterangan. Sengkarut belum terurai, pihak yang meyakini kasus Vina sebagai kecelakaan murni kontra mereka yang percaya Vina dan Eki tewas dibunuh masih beradu nyari. Pihak yang meyakini kasus Vina sebagai kecelakaan murni antara lain Dede dan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Saka Tatal diketahui saat ini sedang menempuh upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Sedangkan pihak yang percaya Vina dan Eki sebagai korban pembunuhan seperti Ibtu Rudiana, keluarga Vina, hingga saksi Aep Rudiansyah. Sebetulnya saya meyakini Mbak bahwa peristiwa di 27 Agustus 2016 itu tidak pernah terjadi dan melibatkan 8 terpidana termasuk Saka Tatal. Tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Dari novum yang paling bisa saya tampilkan secara visual, misalnya ini adanya, jadi kelihatan Mbak, ini salah satu di antaranya. Jadi ada serpihan daging di baut tiang PJU. Sebetulnya adanya serpihan daging di tiang baut PJU ini juga sudah disampaikan oleh saksi yang melakukan olah TKP. Justru kalau korban kecelakaan harusnya ya kalau sampai meninggal keseret jalanan ketimpa pasti kan harus hancur dong kulitnya ini. Visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana. Ya ini jadi sampai kapanpun kami tetap meyakini bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya bukan kecelakaan tetapi pembunuhan. Lantas apa sesungguhnya yang terjadi pada Vina dan Eki? Apakah karena kecelakaan tunggal ataukah menjadi korban pembunuhan? Sidang PK Saka Tatal dalam rangka turut mengurai sengkarut kasus Vina telah menghadirkan sederet saksi. Keterangan mereka menjadi pertimbangan penting bagi Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan PK nanti. Dan pelaku ini yang ke-7 orang ini, ke-8 orang ini saya lihat membaca putusan pengadilan. Dari putusan pengadilan itu mengatakan ada hanya yang memukul. Sementara kematian si Eki itu karena salah satunya adalah pukulan di rahang. Sementara pelaku 8 orang itu tidak ada yang melakukan pemukulan di rahang. Yang melakukan pemukulan rahang itu adalah si Dani yang katanya sekarang fiktif. Loh, bagaimana perkara ini? Nah, pertanyaannya produk dari proses penyidikan itu benar atau tidak benar? Dia ngomong aja bohong, penyidikannya benar atau tidak benar? Maka ada majelis PK ini, itulah pentingnya untuk menguji semuanya. Jadi seharusnya adalah ada majelis PK seperti ini, semuanya bersyukur. Dosa-dosa kalau ada kekeliruan itu diralat dalam proses ini. Kelak, putusan PK Saka Tatal maupun terpidana yang lain setidaknya memberi gambaran akar sengkarut kasus Vina dan Eki Cirebon ini.